Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Dedevikna dari 11 IPS akan menjelaskan strategi menghadapi ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman ekonomi ini dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni yang pertama, ancaman ekonomi internal, yakni ancaman yang berasal dari dalam diri sendiri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Yang kedua, ancaman ekonomi eksternal adalah ancaman ekonomi yang datang dari luar. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, kinerja ekonomi yang buruk, pemberlakuan embargo, dan sebagainya. Ancaman di bidang ekonomi pada suatu negara dianggap sebagai ancaman non-militer yang akan dihadapi tanpa ada proses pelibatan TNI. Sehingga strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi harus segera dipersiapkan demi mewujudkan kestabilan ekonomi negara. Lalu, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang dapat dijadikan solusi? Nah, ada baiknya kamu memahami terlebih dahulu seperti apa ancaman di bidang ekonomi yang akan terjadi. Jenis-jenis ancaman di bidang ekonomi. Ada beberapa bentuk atau jenis ancaman di bidang ekonomi sebagai berikut ini. Yang pertama, proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. Kedua, perekonomian suatu negara mengalami penguasaan oleh pihak asing. Yang ketiga, impor barang secara berlebihan yang menyebabkan stok barang menjadi lebih. Keempat, harga komoditi ekspor pasar dunia yang jatuh. Yang kelima, kebijakan embargo yang terjadi pada negara tujuan ekspor. Yang keenam, meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Solusi dan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi negara. Nah, ketika negara sudah dapat mengetahui dampak dari ancaman yang akan terjadi dan menyerang di bidang ekonomi, maka negara harus bisa menemukan solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Lalu, bagaimana cara dan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi yang dapat digunakan? Berikut penjelasan yang dapat dipahami mengenai solusi dan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, menekan tingkat pengangguran. Yang kedua, mengatasi masalah inflasi. Yang ketiga, mengatasi masalah infrastruktur. Dan yang keempat, mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Yang kelima, mengatasi masalah korupsi. Dan yang keenam, mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Menekan tingkat pengangguran, salah satu ancaman di bidang ekonomi negara adalah tingkat pengangguran yang terus meroket. Pengangguran sendiri merupakan status yang disematkan kepada warga negara yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, tengah mencari kerja, bekerja selama kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau proses seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Pengangguran dapat berdampak cukup besar bagi suatu negara, karena
Pengangguran bisa menghambat laju perekonomian setiap negara yang erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan sehingga dianggap sebagai bentuk ancaman di bidang ekonomi. Untuk mengatasi tingkat pengangguran, maka negara dapat menekan tingkat pengangguran dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi setiap warga negaranya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern. Yang keempat, mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha atau entrepreneur. Yang kelima, mendukung bisnis informal. Yang keenam, bekerja sama dengan pihak asing atau negara lain terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan fokus ke program KB. Yang kedelapan, menjalankan program transmigrasi. Mengatasi masalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana kenaikan harga pada umumnya berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Yang pertama, penerapan devaluasi. Yang kedua, menekan tingkat upah. Yang ketiga, menerapkan beberapa kebijakan meliputi moneter, non-moneter, dan fiskal. Yang keempat, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi warga. Yang kelima, menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung. Yang keenam, meningkatkan produksi oleh perusahaan. Mengatasi masalah infrastruktur. Salah satu ancaman di bidang ekonomi berikutnya adalah minimnya infrastruktur dalam mendukung aktivitas perekonomian di daerah tertentu. Infrastruktur yang kurang merata akan menciptakan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah dan ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu, bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi pada permasalahan infrastruktur? Berikut penjelasannya. Yang pertama, melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Yang kedua, memastikan pendanaan di bidang infrastruktur secara merata. Yang ketiga, melakukan riset serta penyesuaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah. Mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Negara harus mengatasi permasalahan impor yang terus meningkat sehingga negara tidak perlu merasa ketergantungan pada pemenuhan barang tertentu. Berikut cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketergantungan impor. Yang pertama, meningkatkan produksi dalam negeri sebagai pengganti produk impor. Yang kedua, membuat aturan impor secara lebih ketat. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas ekspor. Yang keempat, menjaga hubungan baik antar negara. Mengatasi masalah utang dengan negara lain. Salah satu negara yang memiliki utang dengan jumlah terbesar adalah Indonesia, sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi pada nilai mata uang yang terus turun. Langkah dalam mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan efisiensi di berbagai bidang. Yang kedua, mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan pembayaran pajak. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak negara lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. Mengatasi masalah korupsi. Korupsi menjadi permasalahan yang membuat negara seolah kesulitan dalam mengatasinya. Korupsi juga salah satu penyebab utama pembangunan ekonomi yang lambat.
Untuk mengatasinya, negara bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, membangun supremasi hukum secara lebih kuat. Yang kedua, menciptakan pendidikan berbasis anti korupsi. Yang ketiga, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Yang keempat, membekali diri dengan pendidikan religi secara intensif. Yang kelima, menjaga eksistensi para aktivis. Mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi juga salah satu permasalahan ancaman yang harus diatasi oleh setiap negara. Beberapa cara yang dapat dilakukan di antaranya. Yang pertama, investasi melalui perlindungan sosial. Yang kedua, melakukan pembangunan infrastruktur di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, menambah lapangan kerja. Yang kelima, pemberian pinjaman dengan koperasi. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi tentu harus diterapkan oleh setiap negara agar bidang ekonomi tidak terganggu. Dengan begitu, negara dapat menjalankan pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan utama dari suatu negara. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Maaf bila ada kekurangan dan kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.